Shalom, selamat malam. Selamat datang ya buat teman-teman. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Benaya Nares. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita fokus, kita bisa konsentrasi dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk satu hari ini yang Kau beri lagi kepada kami semua ya Bapak. Kau lawat kami semua ya Tuhan. Dari awal hingga akhir ya Tuhan. Untuk pertemuan kami ya Tuhan di persekutuan doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau tilik satu persatu hati kami ya Tuhan. Apa yang Engkau mau bicara kepada kami secara pribadi ya Tuhan. Kau sampaikan ya Bapak. Kami siap untuk menerima apapun ya Tuhan. Sebuah koreksi, sebuah encouragement, sebuah nasihat ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami mempunyai kerelaan ya Tuhan. Karena kami berterima kasih ya Tuhan, kalau doa kami Engkau dengar ya Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Bahwa kami boleh pada hari juga datang dengan tubuh sehat, jiwa dan roh juga sehat ya Bapa. Berkati ya Tuhan, acara kami pada malam hari ini. Tim media, tim puji-pujian ya Tuhan. Pastor Benaya ya Tuhan yang akan melayani ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang memimpin ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan hadir di tempat ini. Apa yang akan disampaikan ya Tuhan, boleh ya Tuhan diam di dalam loh hati kami ya Tuhan. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ialah Rama Yesus, ialah Rama Yesus. Ini adalah Rama, Rama Yesus. Ini adalah Rama, Rama Yesus. Ini adalah Rama, Rama Yesus. Ialah Rama. Lawat kami Bapa, jadikan kami setia kepada Engkau. Shikana Malarama. Ini adalah Rama. Ialah Rama, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami tidak mau biasa-biasa saja di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar tetap setia terhadap Engkau Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan.
Biar hati kami Tuhan boleh selalu fokus terhadap Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan untuk lebih setia lagi dah Bapa. Di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau Tuhan. Jadikan kami Bapa, setiap kami murid yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan
rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Thank you, Jesus. Dialah Rama Yesus. Inilah Rama Yesus. Ialah Rama. Inilah Rama. Terima kasih Tuhan. Inilah Rama. Terbuat sesuai rencanamu. Inilah Rama. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ialah Rama Yesus. Inilah Rama Yesus. Sesuai dengan rencana. Inilah Rama. Inilah Rama Yesus. Rama Yesus. Inilah Rama. Hanya Dia yang layak. Inilah Rama Yesus. Sembah Dia. Inilah Rama. Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yesus mulia. Sembah Dia. Mari sembah. Sembah Dia. Sembah Dia. Nama Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah nama Yesus mulia. Oh, Ialah Rama Yesus. sembah Dia. Ialah Rama Yesus. Inilah Rama Yesus. Ialah Rama Yesus. Tubuh, jiwa dan rohmu sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Nama Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Nama Yesus mulia. Sembah Dia. Sembah Dia. Hatiku menyembahmu Tuhan, karena Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah.
padamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan kau dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya
yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku
Inilah pujian dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau hadir bersama-sama kami pada malam hari ini untuk melawat kami semua ya Tuhan. Inilah hati kami, persiapan kami ya Tuhan untuk menyambut firman daripada-Mu ya Tuhan. Glory to glory ya Tuhan yang kami mau ya Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami yang menikmati ya Tuhan apa yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah terima semua ya Tuhan dengan pengorbanan-Mu ya Bapa. Glory to glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Pastor Ben, tempat dan waktu, dipersilakan. Anda mau berdiri terus atau mau duduk? Ya silakan duduk ya. Shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali ya. Kalau saya ngomong saya senang sekali itu bukan maksudnya saya basa-basi. Saya memang senang sekali. Saya senang sekali karena malam ini saya mau berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi mari kita lihat di dalam slide yang akan tampil di belakang ini. Dan mari saya jelaskan apa yang ingin saya lakukan malam ini. Malam ini ada 3 bagian yang saya ingin lakukan. Bagian pertama saya
mau mengajar untuk setengah jam. Kalau saya bisa mengajar setengah jam itu mukjizat, karena saya tidak pernah melakukan pengajaran dalam setengah jam. Nah itu mudah-mudahan malam ini terjadi mukjizat ya, saya selesai dalam setengah jam. Setelah saya selesai setengah jam, saya mau kasih Anda sedikit waktu untuk bertanya kepada saya. Bukannya bertanya hal-hal pribadi, private saya saudara, tapi saya mau kasih Anda kesempatan untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya mau sampaikan malam ini. Apa yang saya mau sampaikan malam ini, walaupun berbicara tentang satu sosok bernama Barnabas, tapi sedikit sebanyak saya akan bicara tentang nubuatan atau profetik. Jadi mudah-mudahan Anda bertanya kepada saya tentang apa yang berhubungan dengan soal profetik dan nubuatan. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, mudah-mudahan setelah kita selesai masih ada waktu untuk saya mungkin mendoakan Anda seperti yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ada 3 bagian. Nah, berbicara tentang angka 3, malam ini saya mau membicarakan tentang satu pribadi yang bernama Yusuf. Dalam Alkitab, seingat saya ada 3 figur yang bernama Yusuf. Figur pertama yang mungkin kita sangat kenal adalah figur dalam Perjanjian Lama, Yusuf anak Yakub, yang dapat mimpi waktu dia masih muda kan, dan kemudiannya dia pernah menafsirkan mimpi orang lain. Kemudian dijual jadi budak kan, dia dijual dari budak baru kemudian menafsirkan mimpi orang lain kan. Akhirnya waktu usianya 30 tahun ya, walaupun dia orang Ibrani yang menjadi pendatang di negara yang paling besar waktu itu, Mesir, tapi dalam 13 tahun, sekitar 13 tahun dari seorang budak dia menjadi Perdana Menteri loh saudara. Nah, saudara jangan merasa bahwa hal seperti ini luar biasa loh ya. Perdana Menteri Malaysia sekarang dia juga pernah masuk penjara. Jadi ini bukan satu cerita yang tidak pernah terjadi saudara ya. Nah, dari beberapa politisi di Malaysia, mereka sebelum menjadi menteri atau menjadi gubernur atau menjadi perdana menteri, mereka pernah masuk penjara ya. Jadi kalau Anda belum masuk penjara, Anda belum layak mau jadi seorang yang pejabat yang besar. Oke. Nah, itu Yusuf pertama saudara. Dalam Perjanjian Lama. Yusuf yang kedua dikenal sebagai seorang tukang kayu di Nazaret. Tentunya ini adalah Yusuf suaminya Maria. Ini mungkin 2 Yusuf ini Anda sudah tahu. Tapi Yusuf yang ketiga ini lebih dikenal sebagai nama ini saudara, Barnabas. Saya mau bahas tentang Barnabas. Judul khotbah saya malam ini adalah efek Barnabas dari nama jadi narasi. Kalau saya bisa sederhanakan judul ini, si Barnabas ini punya branding. Apa itu branding? Branding itu adalah apabila disebut sesuatu nama, apa hal yang pertama yang muncul di namamu pada waktu Anda mendengarkan nama tersebut. Itu namanya branding saudara. Nah, misalnya kalau saya sebut Nike, Bapak pikirin apa? Oh sepatu, oke. Nike itu ada hubungan dengan sepatu. Kalau saya mikirin tentang Just Do It. Jadi Nike ini untuk orang-orang yang mau mencapai sesuatu. Nah itu satu nilai yang mau disampaikan oleh Nike kan. Nah kalau Anda mau beli sepatu tetapi tidak mau mengeluarkan begitu banyak duit, artinya gak mau beli Nike lah. Beli yang mana ya mereknya? Ya Hugo? Oh gak berani ya. Nanti Anda disu sama merek itu ya. Poinnya setiap nama itu ada branding. Barnabas ini apa sih brandingnya saudara? Nah itu yang saya mau bahas. Karena branding itu akan menjadi narasi hidup orang tersebut. Begitu juga saudara kalau kita hidup dengan Tuhan ya. Nah kenapa kita dipenuhi Roh Kudus? Karena Allah ingin menciptakan satu branding lewat hidup kita.
Lalu saya mau mengajak Anda untuk melihat branding apa yang ada pada orang bernama Barnabas. Nah, mari saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Anda sudah pakai stopwatch enggak? Karena malam ini saya mau menyaksikan mukjizat. 30 menit saya selesai. Sekarang baru 5 detik kan? Begini aja ya, kalau saya khotbah 1 jam, Anda bilang, Pak ini mukjizat. Walaupun Anda khotbah 1 jam, terasa setengah jam Pak. Itu mukjizatnya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf. Bapak Ibu, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncul seseorang bernama Yusuf. Tidak pernah ada latar belakang tentang dia sebelum ini. Ini adalah pertama kali muncul nama Yusuf ini di Kisah Para Rasul. Demikian pula dengan Yusuf. Namanya Yusuf. Jadi ini adalah Yusuf ketiga di dalam Alkitab. Yang kemudiannya oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Namanya diganti. Namanya diganti jadi Barnabas pasti mesti ada sebabnya. Dan itu yang kita mau lihat. Nah, namanya Yusuf, nama julukannya Barnabas. Karena sesungguhnya Yusuf bukan brandingnya. Nanti waktu kita mengerti apa maksud atau apa makna di balik nama Barnabas, kita akan tahu kenapa namanya diganti. Nah, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Nah, artinya anak penghiburan. Terjemahan ini tidak salah, tapi tidak komplit. Tidak salah tapi tidak komplit. Nanti kita akan lihat lagi saudara. Dia seorang Lewi dari Siprus. Apabila kita membacakan Kisah Para Rasul pasal 36, lokasinya di Yerusalem. Nanti Anda bisa lihat ke peta. Dan sekarang nanti pulang ke rumah kalau Anda penasaran lihat ke peta. Yerusalem itu di bagian selatan Israel. Timur Tengah. Siprus ini satu pulau yang kalau hari ini dianggap sebagian dari Eropa. Jadi Siprus ini budayanya agak mirip dengan Timur Tengah, tetapi cukup jauh dari Timur Tengah. Jadi orang ini, si Barnabas ini, atau nama aslinya Yusuf, dia berasal dari Siprus. Tapi kok sekarang bisa berada di Yerusalem? Mungkin dia sebagian dari orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pantekosta yang berlaku di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan setelah itu dia tidak pulang karena apa yang terjadi di hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus menyebabkan orang itu mau terus berada di Yerusalem dan dia bergabung dengan gereja mula-mula itu. Itu spekulasi saya. Tapi yang faktanya dia bukan berasal dari Yerusalem. Dia dari Siprus. Orang-orang di Siprus itu mereka fasih berbahasa Yunani. Jadi orang ini sudah pastinya Barnabas ini minimal menguasai 2 bahasa. Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, orang ini menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sekali lagi, saya merasa bahwa kok ini sedikit tidak biasa. Karena tiba-tiba 2 ayat ini dimasukin padahal itu sebenarnya tidak ikut dengan cerita yang sebelumnya. Tiba-tiba muncul Yusuf, 2 ayat selesai. Tidak lagi disebut tentang si Yusuf ini. Kali berikutnya, waktu berikutnya disebut tentang Yusuf ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Tapi saya nggak mau ke situ dulu ya. Oke? Nah, saya mau menyatakan
bahwa apa yang kita lihat di dalam hidup Barnabas ini adalah seorang yang merupakan seorang nabi. Nanti saya akan berikan fakta dan penjelasan kenapa begitu. Tapi nabi ini, biasanya nabi-nabi itu dikenal dengan orang-orang yang punya dua hal. Satu, nabi-nabi itu punya lidah yang terinspirasi, yang dijamah oleh Tuhan. Lalu apa yang keluar dari lidahnya itu merupakan sesuatu yang muncul dari hati Tuhan. Jadi seorang nabi, kalau lidahnya gak bisa dipakai lagi, dia tidak berguna lagi, saudara. Salah satu perangkat atau alat yang sangat penting buat seorang nabi itu adalah mulutnya, lidahnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, seorang nabi itu harus punya mata. Tapi bukan mata ini, saudara, sebenarnya, tapi mata hatinya. Karena dari mata hatinya dia mendapat penglihatan. Sesungguhnya ada dua macam nabi di dalam perjanjian lama. Satu, dia ngomong dari mulutnya. Nah, ada seorang nabi bernama Bileam. Nah, dia nabi yang seperti itu. Apa aja yang muncul di mulutnya, dia ngomong tanpa berpikir, itulah yang menjadi suara Tuhan. Tapi ada satu nabi yang lain di dalam perjanjian lama yang tipenya itu disebut pelihat. Samuel adalah nabi yang seperti itu. Dia pelihat. Dia bisa melihat, tapi dia bukan melihat dengan matanya fisik ini. Dia melihat yang saya anggap itu sebagai dari mata hatinya. Dia bisa melihat. Jadi dia perlu memastikan mata hatinya itu terpelihara supaya dia bisa lihat. Tapi kalau nabi cuma punya mulut dan mata hati yang benar, berarti dia cuma jadi robot rohani. Dianya sendiri tidak punya nilai. Tapi apa yang muncul dari mata hatinya atau apa yang muncul dari mulutnya itu yang berharga dan bernilai. Tapi dianya sendiri tidak punya nilai. Misalnya, di dalam perjanjian lama ada nabi yang tadi saya sebut namanya Bileam. Dia tidak ada nilai. Dia tidak bisa kita contohi atau jadi teladan atau jadi patokan. Tetapi dia tetap seorang nabi. Itu menurut saya adalah standar yang sangat rendah. Itu bukan standarnya Tuhan. Orang pertama dalam Alkitab yang disebut nabi bernama Abraham. Coba Anda flashback, Anda pikir-pikir. Apa ciri yang ada pada Abraham yang menjadikan dia seorang nabi? Biasanya seorang nabi itu dianggap seseorang yang akan melakukan prediksi, satu ramalan. Nah, apa yang prediksi yang keluar dari mulut Abraham? Ramalan yang keluar dari mulut Abraham. Setahu saya tidak ada. Pernah gak dia menubuatin orang? Gak ada. Pernah gak dia menyampaikan satu nubuatan yang harus dipegang oleh orang? Gak ada. Tapi dia punya lawatan dari Allah. Dia memiliki pengalaman dengan Allah. Jadi Abraham itu awalnya kita tidak mengira dia tuh seorang nabi. Kenapa? Karena dia nggak disebut nabi. Dia cuma seorang yang Tuhan bicara kepada dia, keluarlah daripada kota ini, kamu meninggalkan keluarga kamu dan kamu pergi ke satu tempat yang aku akan tunjukkan. Jadi kita tahu dia punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan berkomunikasi dengan dia. Tapi tidak semua orang yang mengalami hal seperti itu disebut seorang nabi. Tiba-tiba di Kejadian pasal 20 ayat 7 Tuhan menyatakan kepada seorang raja bernama Abimelek, kamu akan pergi ke Abraham, suruh dia mendoakan kamu karena orang itu adalah seorang nabi. Tiba-tiba kita tahu, oh ternyata dia seorang nabi. Dari kehidupan Abraham, dan Abraham adalah orang pertama yang disebut nabi.
Lalu kita mempelajari bahwa desain asli, original design untuk seorang nabi adalah bukan sekadar menjadi robot rohani di mana komponen dirinya seperti mulut dan matanya yang bernilai. Tapi sesungguhnya hidupnya yang bernilai. Yaitu hidupnya yang berbicara, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena Abraham itu merupakan satu bayangan Kristus. Anda bisa catat tapi nggak usah buka ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 saya jamin apa yang saya nanti akan kutip itu tepat, benar. Mungkin tidak persis satu-satu tapi benar. Nah, penulis Ibrani pasal 1 ayat 1 menulis begini. Di zaman dahulu kala Allah telah berbicara kepada nenek moyang kita dengan bermacam cara lewat perantaraan nabi-nabi. Tetapi di akhir zaman ini dia telah berbicara kepada kita lewat putranya atau anaknya. Nah, sekarang kita pikir tentang Yesus. Apakah Yesus dipakai oleh Tuhan sebagai seorang yang punya karunia nubuat? Oh iya. Waktu Yesus melihat Natanael, dia mengatakan, Natanael, sebelum engkau datang ke sini, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Nah, itu jelas cara seorang nabi. Seperti Samuel mengatakan kepada Saul, keledai yang kau cari itu sudah diketemukan. Pulang saja ke rumah orang tuamu. Persis Yesus seperti Samuel. Tapi kalau kita pikirkan Allah berbicara lewat Kristus itu bagaimana? Bukan lewat kata-katanya yang spesifik. Tetapi Allah berbicara lewat kehidupan Kristus dari awal sampai akhirnya. Firman menjadi manusia. Nah, contoh yang lain. Yang merupakan standar. Lebih dari hanya sekadar menawarkan mulut dan mata. Ada seorang bernama Henok. Itu di dalam Kejadian pasal 5. Saya tidak hafal ayatnya. Apa ayat 22, ayat 23. Coba aja Anda lihat nanti. Orang bernama Henok. Pada waktu berusia 65 tahun. Bapak belum 65 tahun kan? Mungkin saja Bapak bisa mengalami seperti Henok. Karena waktu dia berusia 65 tahun. Istrinya melahirkan anak pertamanya. Bapak udah punya anak? Berapa? 2. Bapak jangan yakin bahwa tidak akan punya anak lagi. Si Henok aja 65. Baru dapat anak pertama. Bapak namanya siapa? Henok? Saya kasih aja nama Henok. Nah, waktu Henok berusia 65 tahun. Istrinya melahirkan seorang anak. Dan Henok memberikan nama Metusela kepada anak itu. Dan Alkitab mencatatkan setelah Henok memperanakkan Metusela, dia hidup bergaul dengan Allah. Berarti sebelum Metusela lahir, Henok tidak hidup bergaul dengan Allah. Tetapi pada waktu Henok menjadi ayah untuk kali pertamanya, ada sesuatu yang terjadi merubahkan arah hidupnya. Dia sekarang memilih untuk hidup berjalan, bergaul dengan Allah. Dan kunci untuk mengertikan perubahan dalam hidup Henok itu adalah dengan coba 2 hal. Pertama, mengertikan apa maksudnya nama Metusela. Karena nama dalam Alkitab seringkali berubah menjadi narasi. Kedua, kalau Anda malam-malam gak bisa tidur,
Anda bisa lakukan hitungan Alkitab. Seperti yang sudah saya lakukan. Saya hitung-hitung, si Metusela itu punya satu cucu bernama Nuh. Metusela meninggal pada waktu Nuh berusia 600 tahun. Saya sudah hitung-hitung sendiri. Dan pada waktu Nuh berusia 600 tahun, terjadi air bah di bumi ini. Pada waktu Metusela mati, tahun yang sama terjadi air bah yang besar melanda bumi ini. Kita bisa hitung-hitung. Lalu apa maksudnya Metusela? Metusela berarti pada waktu dia mati, air itu akan turun dari langit. Artinya, sekian tahun, 969 tahun. Karena Metusela meninggal waktu usianya 969 tahun. Apakah terlalu banyak angka ini? Metusela meninggal waktu umurnya 969 tahun. 969 tahun sebelum dia meninggal, waktu dia lahir, orang bernama Henok menangkap bahwa Tuhan ingin melakukan penghakiman atas bumi ini, dan itu akan terjadi dengan air bah melanda bumi. Air akan turun dari langit. Sebelum air turun dari langit di zamannya Nuh, tidak pernah ada hujan di bumi ini. Karena itu pada waktu Nuh mengatakan hujan akan turun dan air bah akan melanda bumi, orang mengetahui dia karena ini tidak pernah berlaku. Tapi 1000 tahun sebelum itu, hampir 1000 tahun sebelum itu, ada seorang bernama Henok menangkap ini. Apabila dia menangkap ini, dia memberikan nama itu kepada anaknya. Karena dia tahu pada waktu anak ini meninggal, air bah itu akan terjadi di bumi. Dan dia mengubahkan hidupnya. Berarti pesan yang Tuhan berikan kepada dia menjadi sebagian dari narasi hidupnya. Dia berubah bergaul dengan Tuhan. Karena sekalipun dia tahu bahwa waktu anak ini mati, air bah akan melanda bumi, dia tidak tahu kapan anak ini akan mati. Jangan-jangan anak ini mati di waktu dia masih hidup. Dan dia tidak mau menjadi seseorang yang mendapatkan pewahyuan, tetapi tidak hidup sesuai dengan pewahyuan tersebut. Nah, Barnabas, apa maksudnya Barnabas? Mari kita lihat. Saya meringkaskan dulu ya. Pasal 4 ayat 36-37. Sekarang baru 2 menit kan selesai. Anda sudah masuk dalam waktu alam roh. Seorang Lewi bernama Yusuf dari Pulau Siprus menerima nama baru Barnabas. Nama ini bukan saja gelar yang manis, karena satu maksud nama ini adalah anak penghiburan. Tetapi kemudiannya nama ini menjadi branding hidupnya Barnabas. Itu menjadi narasi hidup Barnabas yang sangat bersifat profetik. Dengan cara pertama dia memberi. Bapak Ibu, seringkali memberi perpuluhan saja sudah menjadi bahan kontroversi. Seringkali orang bertanya ke saya, Pak, saya harus kasih perpuluhan tidak? Orang itu bertanya seolah-olah dia tidak mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Misalnya kalau istri saya sudah 30 tahun menikah. Istri saya bertanya ke saya, kamu mencintai saya atau tidak? Loh, kalau saya masih berpacaran sama kamu 30 tahun tidak pernah menikahi kamu, layak saja, pantas saja kamu bertanya hal itu ke saya. Tapi saya sudah menikah sama kamu 30 tahun. Makin hari kau makin tua, tapi aku tetap bersama dengan kamu. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Kamu tidak pernah mengucapkan kepada aku, kamu pintar ya, hari ini gak bawa istri kan?
Nah, saya bebas ngomongin itu untuk kamu ya. Nah, kalau istri saya mengatakan, kamu semenjak 30 tahun lalu udah pernah mengatakan I love you. Jawaban saya kepada istri saya begini. Waktu aku menikahi kamu 30 tahun lalu, aku mengatakan kepada kamu, aku mencintai engkau. Nah, kalau setelah itu aku tidak mengatakan aku mencintai engkau, berarti aku belum berubah pikiran. Nanti kalau satu hari aku berubah pikiran, aku kasih tahu sama kamu. Selama aku tidak kasih tahu sama kamu, fakta yang sebaliknya berarti yang dulu aku sebut itu masih berlaku. Catat. Hans, satu hari kamu berapa kali menyebut kepada istrimu, engkau mencintai engkau, hati-hati, dia persis di belakang kamu. Kalau kamu rasa ada tusukan di belakang kamu, itu bukan durian. Belajar dari saya. Istri kamu itu akan hitung kamu berapa kali sebut kamu mencintai dia. Dia akan hitung. Kalaupun dia tidak persis hitung, dia akan punya perasaan, punya feeling. Jadi kalau kamu sudah lama tidak ngomong ke dia, aku mencintai kamu, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kamu sebut aku mencintai engkau. Dia bukan menghargai, dia akan mencurigai. Apa kesalahan kamu sampai kamu mau tiba-tiba melakukan itu? Nah, tapi sebaliknya kalau Anda ke ekstrim yang lain, Anda setiap hari, setiap berapa detik kamu ngomong aku mencintai engkau. 5 menit aku mencintai engkau. Lama-lama dia bilang, ini seperti inflasi cinta. Sudah kebanyakan sampai tidak ada artinya lagi. Kalau itu bank sentral, dia terus mencetak duit, lama-lama itu duit tidak ada artinya. Kesimpulannya apa? Jangan pernah disebut satu kali pun. Supaya gak ada patokan buat mereka. Kau sebut satu kali, itu jadi bahan kecurigaan. Kamu sebut setiap kali, itu jadi sumber inflasi. Mendingan jangan disebut. Nah, kenapa saya singkat sebut ini, saudara? Kalau saya sudah bersama dengan dia 30 tahun, kalau dia masih tidak tahu saya mencintai dia, apapun yang saya katakan kepada dia tidak akan pernah meyakinkan dia. Engkau sudah punya Roh Kudus. Apapun yang saya katakan kepada kamu, kasih kamu 10% kah, tidak perlu kasih 10% kah, tidak pernah akan meyakinkan kamu. Kau tidak perlu tanya sama saya, karena ada Roh Kudus. Coba lihat si Barnabas, dia tidak kasih perpuluhan, dia kasih satu ladang. Tidak dikatakan di situ ada Roh Kudus berbicara kepada dia, tidak dikatakan di situ ada seorang hamba Tuhan merayu-rayu ke dia sampai main musik. Menciptakan satu suasana yang sangat adem, ya, lampu dimatikan saudara, supaya saudara nanti resistensi Anda itu melemah. Oke lah, gak apa-apa, saya kasih 5 ladang. Enggak, karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia itu tahu bagaimana mengalir dengan Tuhan. Jadi pertanyaan mencari pandangan orang itu adalah sesuatu hal yang menurut saya itu kebohongan. Apapun yang dikasih tahu kepada orang itu tidak pernah akan meyakinkan dia. Kalau istri saya bertanya kepada saya, apakah engkau mencintai aku setelah 30 tahun pernikahan? Tidak ada harapan. Apapun yang saya katakan tidak pernah akan menempel di hatinya. Dia memberi. Tapi sebelum dia memberi, namanya sudah diganti. Dia bukan jadi Barnabas gara-gara dia memberi ladang itu, menjualkan ladang dan memberikan hasilnya semuanya kepada rasul-rasul itu. Namanya sudah diganti dulu menjadi Barnabas. Itu sudah di brandingnya. Lalu dia sedang mengalir sebagai Barnabas. Kenapa dia dikasih nama Barnabas? Karena Barnabas daripada apa yang kita bacakan tadi berarti anak penghiburan. Dia selalu menghiburkan orang lain. Dia menebus orang dan rela mundur demi Kristus dimuliakan. Nanti kita akan melihat konteks-konteks untuk hal ini ya. Saya sambung lagi.
Apa yang saya sudah katakan tadi, profetik itu bukan sekadar menyerahkan lidah dan penglihatan. Standar yang lebih tinggi lagi adalah kita menjadi teladan yang hidup, yang berjalan, yang berbuat sesuatu. Profetik itu bukan hanya berkata-kata, tetapi menjadi kata itu, saudara. Seorang profetik sejati bukan sekadar menyampaikan nubuat, tetapi menjadi nubuat berjalan. Hidupnya sendiri adalah pesan Allah. Nah, sekarang saya bukakan yang namanya etimologi nama Barnabas itu. Etimologi supaya Anda tahu saya memang punya sekolah tinggi ya. Saya menggunakan kata yang cukup besar. Etimologi. Dulu saya pernah baca ada satu orang tulis di internet tentang diri saya. Bukan itu serius buat saya, nggak apa-apa. Dia ngomong tapi supaya saya tahu pandangan orang terhadap saya. Katanya dia punya sekolah tinggi, tapi ngomongnya sangat biasa ya, sederhana ya. Jadi setelah itu saya pikir oke, kadang-kadang dari waktu ke waktu saya pakailah kata-kata yang besar. Etimologi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, sebelum saya menggunakan kata ini, saya cek dulu di kamus. Karena saya bukan begitu pinter. Ya, jadi etimologi artinya menggali apa maksud kata tersebut. Barnabas terdiri dari dua kata. Pertama, bar. Bar itu adalah bar itu bukan tempat minuman loh ya. Nah, bar itu adalah kata Aramaik. Bahasa Aramaik adalah bahasa yang muncul di kalangan orang Ibrani waktu mereka di pembuangan. Sebelum mereka berada di pembuangan, di zaman Musa, di zaman Daud, Salomo, mereka pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dengan bahasa Aramaik itu tidak jauh beda lah. Cuma sebutannya sudah sedikit berbeda. Jadi kalau di zaman orang Ibrani, mereka tidak sebut bar, mereka sebut ben. Nah, karena orang Arab juga tidak begitu jauh bahasanya daripada orang-orang Ibrani, kalau di kalangan orang Arab ada perkataan bin. Ada satu orang dulu namanya Osama bin Laden. Artinya Osama anak Ladin. Papanya bernama Ladin. Kalau orang Ibrani mengatakan Osama bin Laden. Kalau bahasa Aramaik, Osama bar Laden. Jadi bar itu berarti anak. Benarlah tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 penulis Kisah Para Rasul benar dan katakan itu anak. Bar itu anak. Nah, bagian kedua, nabas. Kata nabas ini aslinya adalah kata nabi. Emang nabi itu bukan bahasa Indonesia aslinya. Orang Indonesia atau bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab mengambil dari bahasa Ibrani. Nabi. Artinya semua sama. Bahasa Inggris, prophet. Nabi itu artinya apa? Sorry, Hans, bantu saya ya. Anthony aja lah, bahasa Inggris kan, kamu pinter. Itu kettle ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Kalau kita mau masak air. Teko. Teko itu untuk tuang. Kalau kita lagi mau panasin air, pakai apa? Teko ya. Teko? Ya Tuhan, ampunilah mereka kalau mereka salah. Kalau hambamu tidak tahu. Teko ya. Oke, kita masukin air ke dalam teko kan. Kemudian kita panasin air itu. Seharusnya kalau sudah 100 derajat Celcius itu sudah apa? Bahasa Indonesia dong. Sudah mendidih. Nah, waktu kalau tekonya kondisi airnya sedang mendidih, kan ada lihat tutupnya kan lagi sedang bergetar-getar kan? Itu namanya teko karismatik karena orang karismatik suka bergetar-getar. Bapak Ibu, saya boleh aja bikin lelucon tentang orang karismatik. Karena saya orang karismatik, boleh.
Tapi kalau Anda bukan orang karismatik nggak boleh. Misalnya, kalau saya orang hitam, bolehlah saya bikin lelucon tentang orang hitam. Tapi kalian nggak bisa. Nggak boleh, saudara. Nah, jadi nabi itu berarti orang yang sedang meluap-luap seperti teko yang sedang mendidih. Carilah satu perkataan yang lebih halus ya, keserupan. Cuma keserupan itu agak terasa seperti orang yang tidak bisa dikuasai. Tapi begitulah pengalaman orang-orang di zaman dahulu. Kalau mereka sudah kepenuhan, mereka tidak bisa tahan lagi kata-kata yang muncul dalam diri mereka. Itu maksudnya nabi. Jadi benar nabi itu fungsinya akan lewat mulutnya. Karena dia tidak bisa tahan mulutnya. Ada juga mungkin kebanyakan daripada istri-istri kita juga layak disebut nabi. Karena kalau sudah mendidih, mereka nggak bisa tahan. Apakah di rumahmu ada seorang nabi? Pak, di sebelahmu istrimu kan? Bapak coba tahan aja. Kalau bapak terlalu banyak ketawa nanti malam disuruh tidur di bawah. Nah, jadi nabi itu seorang yang tidak bisa tahan. Karena itu meluap sekali. Agak berbeda lagi dengan pelihat. Pelihat mereka tidak gunakan kata nabi. Pelihat dia menggunakan kata Hose. Seorang yang bisa melihat. Nah, Samuel benar-benar disebut pelihat. Tapi ada nabi-nabi lain dalam perjanjian lama, ya seperti Yesaya, dia disebut seorang yang meluap-luap dan lalu dia ngomong dari situ. Yeremia mengatakan, aku merasa diriku telah dibujuk olehmu Tuhan. Karena engkau setiap hari memberikan kata-kata yang harus disebut yang tidak pernah dianggap enak oleh pendengarku. Tetapi firman-Mu dalam hatiku itu meluap-luap membakarku sehingga aku tidak bisa tahan. Bahasa Inggris. Your word in my heart is like fire in my bones. I cannot keep it within me. Nah, itu persis seorang nabi. Jadi ternyata si Barnabas ini alat yang dia pakai adalah mulutnya. Dia menguatkan orang. Dia begitu banyak sekali menguatkan orang sehingga orang merasa namamu diganti aja ya. Anak penghiburan atau anak kenabian. Seorang nabi di dalam perjanjian baru menghiburkan orang, bukan mengancam orang. Kalau engkau tidak memberikan perpuluhanmu kepada aku, maka engkau malam ini juga akan mati. Itu bukan seorang nabi. Itu B2. Saya nggak mau sebut. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru, penulis kisah para rasul mengartikan nabi itu sebagai anak penghiburan. Dia menggunakan kata anak penghiburan itu paraklesis. Paraklesis. Nah, paraklesis. Perkataan para itu berarti berdiri di samping. Nah, ada pernah nggak dengar kata paralel? Kan sejajar, berada di samping. Nah, atau ada mungkin pernah dengar kata ini, paramiliter. Artinya dia bukan militer, tetapi dia berada di samping militer. Paramiliter. Paraklesis. Klesis itu berarti penghiburan. Tetapi para itu berarti dia bukan hanya kasih penghiburan, tetapi dia berdiri di samping kita dan memberikan penghiburan. Dalam kata-kata lain, nubuatan itu adalah bukan untuk memberikan kepada kita data tentang masa depan, tapi sekalipun bisa saja. Tetapi nubuatan itu membuatkan orang yang mendengarkan nubuat itu merasa, Tuhan ada bersama dengan aku. Setelah selesai nubuatan itu,
Orang bukan terkagum dengan orang yang menyampaikan nubuatan itu, tetapi orang terkagum karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Lewat kata-kata itu, mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Jadi, kalau Anda memberikan data-data yang yang sangat tepat, belum tentu itu nubuatan. Kalau orang tidak merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Itulah efek Barnabas. Kalau dia bicara, orang merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Jadi saudara ya, lanjut ya. Barnabas yang saya artikan sebagai anak nubuatan, penghiburan, adalah seorang yang menyerukan penguatan, meneguhkan orang yang rapuh, mengangkat yang jatuh. Barnabas ini adalah jembatan. Ini pandangan saya, dia lebih dari seorang nabi yang spektakular, yang bisa menubuatkan masa depan. Karena dia adalah seorang nabi yang praktis. Kau lihat hidupnya, kau sedang melihat firman Tuhan. Hampir mirip dengan Yesus, firman yang menjadi manusia. Mari saya berikan konteks Barnabas yang lebih dalam lagi ya. Ini sudah hampir selesai. Mari kita lihat beberapa ayat tentang Barnabas, dan teman-teman saya di belakang yang dari multimedia itu akan membantu saya ya. Nah, Barnabas ini adalah seorang nabi. Bukan karena saya katakan dan bukan karena dia punya nama julukan. Tolong teman-teman di belakang tuh munculkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 itu berlaku di gereja Antioquia. Antioquia itu di zaman ini di Syria ya, Syria itu apa ya? Suria kan. Nah itu di Suria. Itu jauh sekali dari Yerusalem. Dan itu daerah orang-orang yang berbahasa Yunani. Pantaslah kalau Barnabas itu berada di gereja Antioquia karena dia orang Siprus, dia fasih berbahasa Yunani. Nah, mana ayat itu? Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Nah itu. Sorry, salah ya. Coba kita mulai ayat 1 dulu ya. Buntur 1 ayat. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Dan ya sebut nama-nama ini ya. Pertama, siapa? Barnabas. Dan ada 4 nama lain saudara. Nama terakhir siapa? Saulus. Siapa Saulus ini? Saulus yang kemudiannya jadi Paulus. Nama pertama siapa? Nama terakhir siapa? Oke. Kenapa begitu? Karena Barnabas muncul di Kisah Para Rasul di pasal 4. Saulus hanya muncul di pasal 9. Latar belakang Barnabas, dia jual harta, dia kasih semua kepada gereja. Latar belakang Saulus, dia penganiaya jemaat. Jadi si Barnabas ini adalah seniornya kepada Saulus. Saya kasih tahu Anda, kalau tidak ada Barnabas, tidak ada Saulus. Kenapa? Di Kisah Para Rasul pasal 9, nah ini saya lupa ya, mungkin ayat 19. Coba kita lihat di situ. Ini baru saja selesai pengalaman Rasul Paulus. Namanya Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya coba Anda lanjut sampai saya menemukan ayatnya. Mungkin ayat 20 sekian. Lanjut aja dulu. Lanjut.
Oke, berhenti di situ. Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Saulus berubah. Dia bertobat. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Waktu dia berusaha atau mencoba untuk memberikan kesaksian, pantas saja kalau orang tidak percaya. Dia sudah berubah karena perubahannya terlalu drastis. Saya pernah ingat mama saya, waktu umur saya 15 tahun. Waktu dia lihat perubahan saya lahir baru, dia bilang sama saya sulit untuk menerima kamu karena perubahan kamu terlalu drastis. Coba aja kamu jangan dari anak yang terlalu baik, bisa nggak? Dia susah untuk percaya karena bilang ini perubahan yang terlalu drastis. Saya jadi takut melihat kamu berubah begini. Boleh nggak kamu kalau bisa jangan pulang terlalu cepat dari sekolah. Bisa gak kalau kamu sedikit berdusta ke saya? Bisa gak kalau kamu sedikit jangan terlalu banyak baca Alkitab? Waduh. Itu mama saya terlalu takut. Jadi saya ngerti kalau ada kejadian seperti ini loh ya. Bukankah dia ini yang di Yerusalem itu mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, coba lihat ayat 22. Akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya, jadi membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak lama sesudah itu, Saulus mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin gereja Yerusalem. Coba ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding satu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24. Tetapi maksud jahat diketahui oleh Saulus, siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ayat berikutnya. Jadi orang Kristen takut sama dia, orang Yahudi ingin membunuh dia. Dia mau lari kemana? Namun demikian, pada malam hari murid-murid Yesus mengambilnya dan menurunkan dia dari atas tembok kota dalam satu keranjang. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid di situ, tetapi mereka semua takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Ayat berapa itu? Sekarang lihat ayat 27. Semua orang tidak mau menerima dia. Orang Yahudi ingin membunuh dia. Karena dia tadinya Yahudi sekarang menjadi Kristen. Orang Kristen takut sama dia. Gak ada angin, gak ada hujan. Muncul seorang Siprus yang saya yakin tidak punya hubungan dengan Saulus. Tetapi Barnabas menerima dia. Dan membawa dia ke rasul-rasul. Dan Barnabas meyakinkan rasul-rasul. Orang ini bisa diterima. Sesudah itu, Saulus hilang. Di Galatia, Saulus mengatakan setelah dia ketemu dengan rasul-rasul, dia mengambil keputusan untuk pergi ke padang gurun untuk mau menjelaskan, mau supaya hatinya lebih ada kejelasan. Dia menghilang berapa lama. Udah dia pergi. Lalu dia kembali ke kota halamannya, Saulus dari Tarsus. Buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Coba 11:24. Mungkin kita lihat 11:23 dulu ya. Sorry, saya nggak hafal semua ini ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, dia bersuka cita, dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Barnabas datang dari Yerusalem ke gereja Antioquia, mendengar bahwa di situ ada orang mengajar tentang Tuhan. Dia meng-cross check, validasi, ya ini baik. Nah, ayat 24.
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, ayat 25. Lalu, kamu baca aja lah, saya capek. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Saya kurang puas, kamu yang baca lah. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia. Enggak. Baca dengan... Oh iya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Kayaknya Barnabas ini, dia kelompok yang percaya setiap hari harus jalan 10.000 langkah. Lalu karena itu dia jalan dari Siprus, bukan dia kan bisa jalan, dia berenang dari Siprus, dia pergi ke Yerusalem. Dari Yerusalem dia pergi ke Antiokhia. Kemudian dari Antiokhia dia pergi ke Tarsus. Dia gak ada kerjaan lain. Karena dia mau mencapai tiap hari, dia ada jam begini, dia melihat apakah sudah 10.000 langkah. Bapak Ibu, saya sekarang sudah 9.650 hari. Kurang saja 50 lagi, lalu saya berjalan ke sana ke sini, saya juga mau 10.000. Kenapa Barnabas pergi ke Tarsus? Bukan karena dia butuh 10.000 langkah setiap hari. Dia mencari Saulus. Dia yang membawa Saulus kepada rasul-rasul di Yerusalem. Kemudian Saulus sudah menghilang. Waktu dia sampai di Antiokhia, dia merasa, aku harus membawa Saulus ke gereja ini. Dia yang membawa Saulus ke situ. Kalau dia tidak membawa Saulus ke situ, Saulus tidak akan berada di gereja. Karena itulah di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Coba munculkan itu. Sekarang Saulus sudah pun menjadi sebagian dari tim kepimpinan di gereja Antiokhia. Tapi orang pertama di situ siapa? Barnabas. Karena dia adalah ketua SDM. Dia yang pergi cari orang, dia yang rekrut orang. Barnabas orang pertama di situ. Siapa orang terakhir? Karena dia baru join tim tersebut. Siapa yang bawa dia ke dalam tim itu? Barnabas. Ayat 2. Roh Kudus berbicara. Saya kasih ke Anda kesempatan kedua ya. Coba baca dengan benar ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saya lihat kamu membaca dengan penuh ketakutan. Coba. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan saya lihat Anda membaca dengan penuh pede. Tapi masih keliru kan? Apa yang dia mau saya tekankan di situ? Tadinya ada 5 orang kan? Sekarang Roh Kudus berkata dari 5 ambil 2 ini. Barnabas, Saulus. Sekarang lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 42. Barnabas dan Saulus kemudian ganti nama jadi Paulus. Mereka telah pergi dari Antiokhia. Mereka memulai perjalanan mereka untuk melakukan pelayanan di banyak kota. Tempat pertama mereka pergi itu Pulau Siprus. Itu kota atau itu tempat kelahirannya si Barnabas. Semua kontak-kontak yang ada pada Paulus itu datang daripada Barnabas. Di situ Paulus menyembuhkan. Di situ Paulus
memberikan satu teguran kepada seorang yang mau membelokkan jalan Tuhan, sehingga orang itu jadi buta. Lalu kemudiannya, kali pertama gandingan duet ini disebut lagi sekali. Anda lihat urutannya sudah berubah kan? Bukan lagi Barnabas dan Saulus, tetapi Paulus dan Barnabas. Murid sudah mendahului mentornya. Dan semenjak itu, gandingannya selalu Paulus dan Barnabas. Itu hebatnya Barnabas. Dia bisa jadi orang nomor 2. Itu menjadi teladan buat kita. Kenapa orang ini menurut saya adalah orang yang memberikan contoh profetik yang luar biasa. Persis seperti Yesus, sekalipun dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah satu hal yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kemudian berkata kepada murid-muridnya, apa yang aku lakukan, engkau akan lakukan. Bahkan engkau akan lakukan hal-hal yang lebih besar. Aku membawakan kabar ini kepada orang Israel, tapi kamu membawa ini ke ujung bumi. Barnabas menunjukkan satu contoh Kristus kepada kita. Karena itu, dia adalah seorang nabi standar elit. Karena dia bukan hanya peramal. Dengan tindakannya, dia melakukan hal yang sangat luar biasa. 3 poin yang saya ingin katakan kepada Anda malam ini, saudara. Efek Barnabas itu, dia berubah dari nama jadi narasi, saudara. Dia pertama memberi dengan murah. Dia mengalir dengan ada satu gerakan Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi dia tidak bicara 10%, itu terlalu murahan. Dia tahu bagaimana digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, dia menguatkan dengan mesra. Kalau saudara bisa melihat, dia menguatkan sebegitu banyak orang. Termasuk juga Saulus. Dan ketiga, saudara, dia bisa mengalah dengan matang. Karena dia lihat bahwa Saulus alias Paulus itu bakal akan jadi rasul yang jauh lebih gede dari dia. Lalu dia bisa saja mengambil posisi yang kedua, saudara. Seperti biasanya sebelum saya selesaikan dan memberikan sesi yang kedua itu, ini sekarang baru 27 menit kan? Nah, saya bacakan satu pantun. Nah, ini saudara pantunnya. Jalan tunjungan ramai pejalan, SD-gan segar bikin bahagia. Memberi, menguatkan, mengalah jadi teladan. Barnabas ajar kita hidup profetis dengan penuh gaya. Naik becak sambil tertawa, lewat Kalimas dengar musik dangdut. Profetik sejati bukan cuma berkata, tapi hidup nyata membuatkan yang lain tumbuh kuat. Itu kisah efek Barnabas. Mengubah nama mengubah, nama membentuk narasi, saudara. Mari kita lihat beberapa refleksi, saudara ya. Orang profetik yang dewasa harus mengembangkan, mengumpulkan, menginvestasikan modal profetiknya. Kalau Anda sudah punya satu karunia, Anda bisa memakai karunia itu untuk membentuk modal. Dan modal itu bisa dipakai. Barnabas punya modal karena dia banyak menguatkan orang. Lalu dia menggunakan modal profetiknya untuk mempromosikan Saulus sehingga Saulus menjadi Paulus, saudara. Modal ini bukan hanya suara keras atau ramalan dramatis, tetapi kredibilitas karakter, saudara. Sehingga pesan menjadi pribadi, saudara. Sehingga bukan kata-katanya, tetapi orangnya sendiri yang menjadi elemen profetiknya. Dia memberi, dia menguatkan, dan kemudian dia mengalah, saudara. Berikutnya, yang kedua, slide berikutnya. Orang profetik sejati itu berpusatkan kepada Kristus. Dia persis mengekspresikan Kristus. Dia penuh dengan sifat ilahi. Dia menjadi orang yang seseorang pribadi yang sangat berorientasikan manusia. Persis seperti Barnabas. Kalau Anda mau lihat satu contoh di gereja mula-mula, bagaimana maksud Tuhan untuk seorang bergerak di dalam jabatan seperti nabi itu, saudara, lihatlah Barnabas, saudara. Karena dia benar-benar
mengekspresikan yang namanya paraklesis. Dia bukan saja bisa menyampaikan satu kata-kata yang tepat, tetapi dia berada di samping orang yang dia layani. Meneguhkan yang lemah, menata yang kacau, mengundang ketaatan. Karena dianya sendiri taat. Orang-orang seperti ini mereka bukan mencetak momen saudara-saudara, tapi mereka bisa melahirkan generasi. Tidak ada Barnabas, tidak akan ada yang namanya Paulus. Lalu dia menjadikan hidupnya satu nubuatan yang berjalan. Memberikan orang kadang-kadang bisa tertawa lega, kadang-kadang menangis karena tersentuh. Tapi semuanya nanti akan pulang setelah dilayani penuh dengan hadirat Tuhan. Itu Bapak Ibu adalah efek Barnabas apabila nama berubah menjadi narasi. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, hamba berdoa supaya apa yang hamba sampaikan hari ini sudah menjelaskan kepada hamba-Mu yang mendengarkan ini dan bahkan memberikan mereka rasa haus, lapar untuk mau mengejar-Mu lebih dalam lagi. Supaya mereka tidak keliru, mereka tadi tidak jadi bingung, mereka juga tidak hidup di dalam satu kesalahpahaman tentang karunia bernubuat itu Tuhan. Dan mereka juga tidak menjadi terlalu berani untuk bergerak dalam hal itu. Mari Tuhan mereka memiliki hati seorang hamba yang kami sudah lihat patokan yang cukup bagus di dalam figur yang bernama Barnabas itu. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ya. Shalom malam. Kita mau tutup dulu ya. Jadi nanti kita mungkin pulang, makanannya dibawa pulang masing-masing supaya gereja bisa ditutup. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Benayan Ares ya Tuhan. Terima kasih berkati beliau ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, wahyu-Mu yang dibukakan kepada kami semua pada malam hari ini ya Tuhan. Biar terus nempel pada kami dan juga kami makin dalam ya Tuhan, hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai kami semua ya Tuhan. Masing-masing pulang sampai ke rumah dengan keadaan yang selamat, baik, sehat semua dan juga dijamah terus oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, boleh ya Tuhan kami terus ingat firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, apa yang telah diajarkan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua, lebih-lebih lagi ya Tuhan kami akan bertemu di minggu depan, di Jumat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lawat kami seperti ini lagi yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin.